Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Saya Moga Arya Wicaksono mewakili teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang uji statistik SPSS, khususnya mengenai pengujian yang menggunakan t-test. Dalam pengujian kali ini, kami akan menggunakan contoh soal olahraga otak 21. Sebelum saya mencontohkan penggunaan t-test dalam uji statistik, kita harus mengetahui dulu apa itu t-test dan kapan digunakan dalam uji statistik. T-test adalah suatu uji yang digunakan terhadap variabel independen yang terdiri dari dua variabel, yaitu kategorik dan numerik. Kategori dependen adalah variabel numerik, sedangkan variabel independennya adalah variabel kategori. Tujuan dari t-test ialah untuk mengetahui apakah ada perbedaan mens atau rata-rata variabel numerik pada beberapa kategori variabel kategori. T-test digunakan untuk menguji hipotesa komparatif atau uji perbedaan. Juga digunakan untuk sampel kecil dan varian populasi tidak diketahui. T-test merupakan salah satu teknik statistik parametrik. T-test membedakan men kelompok. Macam-macam t-test. Yang pertama, ada one sample t-test, yang kedua ada paired sample t-test, dan yang ketiga ada independent sample t-test. One sample t-test digunakan untuk satu sampel. Prinsipnya menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai yang dimaksud pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Paired sample t-test digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda. Prinsipnya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi dengan membandingkan dua mean sampelnya. Salah satu contoh dalam penggunaan uji t-test dapat kita lakukan pengujian dalam contoh pertanyaan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tinggi badan pada kelompok wanita lansia dengan patah tulang pinggul dan tidak, atau apakah ada hubungan antara tinggi badan dan risiko patah tulang pinggul pada wanita lansia. Pada pertanyaan tersebut, wanita lansia dikategorikan sebagai variabel numerik dan tinggi badan sebagai variabel kategorik, maka dalam pengujiannya dapat dipakai uji t-test. Namun, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengujian tersebut. Data yang digunakan adalah data hip fracture Najm Ceph. Sebelum kita ingin mengolah data, install terlebih dahulu program SPSS. Jika sudah terinstall, langkah-langkah memulai SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik Start, klik All Program, lalu klik SPSS in SPSS 16. Lalu akan muncul gambar SPSS 16 for Windows. Setelah itu, akan muncul pilihan yang akan digunakan oleh pengguna. Jika data yang akan dilakukan uji telah ada, maka pilih Open an Existing Data Source. Kemudian klik OK, sehingga muncul data yang telah tersimpan sebelumnya. Setelah data muncul, barulah data tersebut dapat diolah. Untuk mengolah data seperti pada pertanyaan olahraga otak 21, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: langkah pertama, lakukan uji normalitas. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau distribusi tidak normal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, buka SPSS Data Editor, kemudian klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Selanjutnya akan muncul Dependent List, Factor List, dan Label Cases. Untuk mengetahui normalitas data, maka pada kolom Dependent List diisi variabel kategorik yang akan diukur. Pada kasus ini, maka kolom dependent diisi dengan Height dengan mengarahkan kursor pada variabel height dan klik tanda panah berwarna biru sehingga variabel height masuk ke kotak dependent list, lalu klik plots, maka akan keluar explore plots, lalu centang pada kolom normality plots with test.
klik continue. Proses analisis normalitas telah selesai. Selanjutnya, output analisis tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Dari hasil uji normalitas disimpulkan bahwa distribusi variabel Higgs berdistribusi normal karena p-value bernilai 0,20. Setelah dilakukan uji normalitas, langkah selanjutnya adalah uji t-test. Langkah-langkah pengujian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, arahkan kursor pada Analyze, lalu klik Analyze, lalu pilih Compare Means. Prosedur ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel independen ataupun sampel berpasangan dengan menghitung student t-test dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata. Setelah itu, pilih Independent Sample t-test. Uji tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan means atau rata-rata variabel numerik pada beberapa kategori variabel kategorik. Dan inilah tabel hasilnya. Pada kotak dialog Independent Sample t-test akan muncul tes variabel dan grouping variabel. Pada kolom tes variabel diisi dengan variabel Higgs, sedangkan grouping variabel diisi dengan hip fracture status. Lalu akan keluar define group seperti pada gambar berikut. Pada define group, ketik kode penderita yang patah tulang dengan coding 0 dan tidak patah tulang dengan coding 1. Lalu klik continue. Kemudian klik OK. Pada pengujian Leuven test, pengujian ini disebut uji hipotesa, dilakukan untuk menguji varians. Dari hasil pengujian ini didapat nilai P bernilai 0,775. Karena nilai P di bawah 0,05, maka H0 bervarian sama dan HA bervarian beda. Atau dengan kata lain, varians data kedua kelompok sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata sama dengan minus 0,39. Hal ini mengindikasikan tinggi rata-rata antara wanita kelompok manula pada kelompok patah tulang lebih rendah 0,39 cm dibandingkan tinggi rata-rata wanita manula pada kelompok tidak patah tulang. P-value sama dengan 0,693, menunjukkan lemahnya kekuatan signifikansi untuk menolak hipotesa 0, sehingga tidak ada perbedaan tinggi badan antara wanita dengan patah tulang dan tidak patah tulang pinggul. Di populasi umum, tingkat kepercayaan 95% mengindikasikan bahwa perbedaan rata-rata tinggi badan wanita manula berada dalam rentang minus 2,27 atau lebih rendah 2,27 pada kelompok patah tulang dan 1,151 cm atau dengan kata lain lebih tinggi 1,151 cm pada kelompok patah tulang dibandingkan pada kelompok wanita tidak patah tulang. Kesimpulan, p-value sama dengan 0,693. Tidak ada perbedaan tinggi badan antara wanita dengan patah tulang dan tidak patah tulang pinggul. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai uji Independent Sample t-test pada SPSS. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.